Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pengembangan bahan ajar dan dapat memberikan contoh-contoh bahan ajar itu apa saja. Pertama adalah kita tinjau dari definisi umum. Bahan ajar merupakan semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur, pendidik, atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Menurut pendapat Widodo dan Jasmani dalam Lestari 2013, berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka ragam lain macamnya. Fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur. Kemudian kita lanjutkan dengan dasar-dasar. Dasar dalam pembuatan bahan ajar itu berisikan karakteristik tujuan, kemudian kurikulum, keharusan untuk memperoleh solusi dari masalah belajar. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari pengembangan bahan ajar yaitu kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum, mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah seperti buku dan teks yang sulit didapat, meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Manfaatnya, adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum dan pas dengan keperluan dari siswa itu sendiri. Dengan adanya pengembangan bahan ajar, menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Sumber menjadi lebih luas karena referensi yang banyak dan komprehensif. Manfaat berikutnya adalah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pendidik menjadi lebih dalam dan luas dalam membuat dan mengembangkan bahan ajar, menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif antara siswa dengan pendidik. Angka kredit bisa menjadi lebih banyak dan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat seorang guru atau pendidik. Kemudian prinsipnya adalah pengembangan diawali dalam hal yang ringan, selanjutnya hal yang berat. Materi yang mudah atau materi yang sulit, seperti halnya memahami bahan yang konkret. Kemudian yang berikutnya adalah menguasai bahan yang abstrak. Dilakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Adanya umpan balik atau feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Prinsip berikutnya adalah salah satu menjadi semangat belajar yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar. Meraih tujuan bisa dianalogikan seperti menapaki tangga, selangkah demi selangkah, dan meraih tujuan yang diinginkan. Dengan memperlihatkan hasil belajar yang telah dilalui kepada siswa, bisa mendorong mereka untuk lebih semangat meraih tujuan. Langkah berikutnya, langkah-langkah dalam membuat bahan ajar, Pertama, identifikasi faktor materi apa yang ada pada KD atau yang dulunya dikenal dengan standar kompetensi. Yang kedua adalah menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Langkah berikutnya adalah menentukan referensi bahan ajar. Kemudian karakteristiknya yaitu ciri-cirinya harus ada self-instructional, stand-alone, adaptasi, user-friendly, Kemudian teknik bahan cetak, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, harus memuat tujuan, atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan cetak, ada 6 hal yang harus dimengerti. Pertama, tampilannya harus jelas dan menarik, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, adanya stimulus, kemudahan dibaca, dan materi instruksional. Teknik bahan ajar alternatif. Dalam penyusunan bahan ajar alternatif diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc, menurunkan judul dari KD atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Kemudian,
Melakukan penilaian terhadap hasil karya dari yang diberikan pada akhir pembelajaran dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam pembuatan program bahan ajar interaktif. Demikian untuk hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu.